Berarti menyesuaikan ke fetish ya? Kalau itu beda cerita dong. Kalau itu beda cerita. Kalau ya, kita kalau bahas ranjang ini kan bisa role play segala macam kan. Gue bisa beli baju macam-macam, Superman, apa gitu. Itu lebih mahal bos. Gila lo. Yang baju Superman yang Hai sobat, selamat siang. Selamat datang lagi di Rusu ya, Real Usu Official. Jadi sesi kita hari ini terletak ya. Realita tak tentu fakta. Gue mau perkenalkan dulu nih dua sahabat gue nih yang sebelah kiri atau sebelah kanan dulu nih. gua dulu. Kanan dulu. Oke. Biasa. Nama gua Ari. Gua di sini biasanya gua sebagai co-host atau biasa disebut gua Mr. Opportunity. Oke, sebelah kiri gue. Ya, gua Angga. Ya udah, bisa dipanggil Angga aja. Angga kegiatan apa sih? Kayak gak asik kalau itu bilang. Apa dong? Asik. Asik baju. Baju. Karena itu kecil dia tuh namanya baju. Jadi biasa panggil baju. Kenapa gua bisa dipanggil baju? Apa dulu istilahnya tuh babi kan? Enggak babi dong. Babi air. Apa? Batak hancur gitu. Oh, Batak Itu hancur. panggilan zaman dulu. Tapi jangan panggil lagi sekarang. Oke. Lo laki Batak? Bokap Batak, nyokap Jawa. Oh. Karena nggak hancur. Tadi apa siapa? Angga. Angga. Kenapa bisa panggil atau mengenal Angga? Angga. Berarti Ari dan Angga ya, temen dua sahabat gue ini. Jadi pembahasan kita nih, konsep kita ini tentang perspektif aja nih ya. Gimana menurut opini kalian berdua nih? Boros mana cewek sama cowok? Ya, gimana nih? Ini langsung ya. Kita sih sepakat ya. Kayaknya kalau poin-poin kayak gitu boros mana cowok sama cewek menurut gua. Kalau lu sama? Kita Gua sepakat ya? dalam beberapa hal mungkin gue lebih kayak ya boros cowok, karena gue juga mengalami gue boros banget gitu. Setuju. Iya. Setuju. Lu pada langsung kayak gitu sih? Maksudnya nggak langsung berdebat dulu gitu, maksudnya kok langsung memihak kok? Karena menurut gua nggak perlu diperdebatkan ya. Kalau kita kan sama-sama cowok nih. Iya. Kita sama-sama cowok. Gua merasakan apa yang masalah spending money. Kalau boros itu spending money. Kita menghabiskan uang. Ya gua merasakan gua lebih boros daripada istri gua. Jadi ya. Cewek juga bisa kan, dandan, make up, apa segala macem kayak gitu. Jelas. Tapi kalau misalnya posisi asas Manfaat. cewek, Asas manfaat. make up, asas manfaatnya, cewek dia beli make up misalnya nih 3 juta, tapi dia dandan cakep. Dan gue sebagai pacarnya, gue sebagai suaminya, apa nggak seneng gue nikmatin istri gue atau pacar gue cantik? Bukan, maksudnya gini, konsepnya gue pengen tuh yang kayak oke, lu nikmatin, maksudnya tapi kan beda konsepnya gitu loh, antara boros cewek atau boros cowok. Itu kan beda uang, beda gender maksudnya. Yes. Itu kalau nikmatin, Kalau langsung menurut lu nikmatin loh. Itu dia, gue bilang dalam beberapa hal nih. Jadi secara definitif gue nggak selalu setuju dengan borosnya cowok atau cewek gitu ya. Yes. Tapi dalam kondisi tertentu kayak manage keuangan dan lain-lain itu gue setuju dengan bahwa cowok lebih boros. Iya, karena mostly orang-orang cowok itu menitipkan uangnya kepada istri, betul nggak sih? Setuju. Iya kan? Dan itu terkenal di Indonesia. Dan, yes. Se-Indonesia tuh Kalau lo juga sebagai cowok-cowok yang nonton, lo nggak bakal bisa pungkiri kalau lo susah ngatur duit dan lo bakal dititipin duit lo ke cewek lo gitu kan? Karena pada saat gue megang duit, Iya. gue nggak tahu duit habis kemana gitu, gaji gue kemana nih habis nih. Nah, Kayak gitu kan? iya, tapi ada hal yang dimana gue juga bilang bisa juga borosan cewek. Contohnya tadi lu bilang cewek itu belanja makeup dan lain-lain, tapi iya itu gue setuju. Cewek boros oke, tapi asas manfaatnya baik lagi. Tapi selain itu juga ada cewek itu kadang ini juga sih, dia nggak tahu dia spending money itu untuk apa gitu. Nah di situ terkadang ya. terkadang.
terkadang mereka spending money hanya untuk kepuasan diri sendiri juga gitu. Sama kayak cowok sebenarnya. Kalau menurut gue sih kayak lebih ke kuantitas ya kalau perempuan, karena gini, kayak contohnya ada barang-barang promo nih, dia beli barang promo, beli apa tuh yang nggak, yang ya kira-kira bisa match sama dirinya dia, kayak sepatu nggak KW-KW juga, yang penting dibeli, yang penting bisa match. Belanja promo semua dibeli-beli, kan bukan jadi boros juga itu. Benar, setuju gua. Tapi kita ambil contoh gini, analoginya gampang aja. Kita nggak usah ngomongin masalah pacaran, kita ngomongin masalah general. Belanja. Laki-laki itu secara research ya, laki-laki itu logik. Dia lebih menggunakan logika daripada perasaan. Sedangkan perempuan terbalik, dia lebih menggunakan perasaan daripada logika. Kita ambil analogi belanja. Kita belanja bulanan lah misalnya. Taruhlah lu beli kangkung. Laki-laki itu nggak kenal orang. Hanya untuk kangkung seharga 4.000 perak. Misalnya harganya 4.000 perak nih. Ini kangkung dong, ini satu ikan 4.000 perak. Itu nggak akan nawar. Kenapa? Karena menurut laki-laki logiknya itu udah murah. Tapi perempuan itu udah nawar, walaupun cuma 1.000 perak. Lu lihat. Nah, tapi gue kurang setuju nih kalau misalnya lu bilang kayak gitu. Itu oknum sih, lu bisa bilang oknum, nggak bisa generalisasi gitu. Karena untuk laki-laki yang kayak gitu tuh biasanya dia males tahu harga. Dia nggak mau update harga. Jadi dia taunya 4.000 menurut gue udah murah. Sedangkan cewek lebih tahu kangkung itu harusnya bisa 1.500 atau 2.000. Tapi belanjanya bukan cuma kangkung doang. Biasanya kalau cewek ada tempe, ada tahu, banyak. Kan? Untuk kebutuhan. Boros juga dong cewek jatuhnya, walaupun dia naruh harga murah nih, nawar. Tapi belinya banyak. Cuma paling beli kangkung doang. Kalau perempuan kayak gitu kan lebih ke storage ya. Mereka kan akan menyimpan kan. Jadi kayak daripada gua harus belanja sekali 2 kali, mendingan gua belanja sekali langsung banyak gitu. Tapi ada storage ya, bisa gua taruh kulkas, besok gua masak bisa ini, nggak harus tiap hari gua belanja gitu. Tapi kalau laki-laki yang notabene lebih sering nih, kita ambil contoh ke mall ya, lebih pusing mana nih? Kalau lu cewek belanja sama cowok belanja ke mall, pasti pusing cewek. Kenapa? Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena posisinya di laki-laki, kalau gue laki-laki ya, gue mau beli sepatu, gue datang ke mall, gue akan datang ke toko sepatu, gue cari sepatu yang gue mau, cocok, gue bayar. Cewek, dia sampai tawaf di mall. Tawaf di mall tuh, muter-muter ya. Yang kita sebagai laki-laki berpikir, lu ribet banget sih belanja, ya kan? Gua harus temenin lu keliling mall nih. Cuman lu mau beli tas, lu tahu, lu mau beli tas. Tapi bukan cuma tas doang, cewek biasanya ada es krim dibeli, apa dibeli kan? Yang pada kentong, yang juga di tas juga banyak gitu kan? Banyak dong. Udah segala macam lah. Tapi yang nggak kita tahu di sisi itu, di sisi lain, sebenarnya cewek itu juga membandingkan harga yang lebih murah tuh yang mana sebenarnya. Jadi mereka bukan hanya, itu tadi gue bilang masalah perasaan. Kalau kita laki-laki logika, sepatu nggak pas di kaki, logikanya kan. Jadi kita pikir logika, nggak pas di kaki, nggak gue beli. Tapi kalau begitu cocok di kaki, udah pas, terus gue pakai di ganteng gue, kayak sepatu yang gue pakai sekarang cakep, gue beli. Harganya juga oke. Ya kan, dan masuk harganya, oke. Perempuan lebih menggunakan perasaan kan, dia beli sepatu nih, dia ada perasaan. Cocok, padahal kan yang cocok di kaki. Lu ngapain pakai perasaan? Bukan nyari pacar, lu nggak nyari pacar, lu nyari sepatu atau lu nyari tas gitu. Jadi lu nggak perlu pakai perasaan. Padahal ya sisi lain itu yang gue bilang. Jadi itu membandingkan harga, dia ada perbedaan. Tapi dia jong nih. Misalnya cewek beli sepatu, sepatunya warna biru, dapat warna biru. Terus dia megang tas warna biru juga. Kayaknya harus sama nih. Di lagi ini warna biru tas. Yes. Nah kan jadi boros juga. Spending money. Terus ada aksesoris nih, aksesoris warna biru. Beli lagi. Benar. Pendapat gimana? Nah, kalau pendapat gue gini. Tadi kan gue bilang ada beberapa hal yang memang gue setujui kalau laki-laki itu boros. Memang borosnya dalam arti, gue nggak bisa keep duit sendiri nih. Tapi gue juga punya pikiran gini loh. Cewek itu juga kadang kalau dalam urusan jajan, ini boros banget. Banget loh. Cewek ini boros banget. Tapi kalau dalam urusan jajan, lu mau jajan es krim sekecil ini aja, lu rela-relain ke mall, ya kan? Rela-relain ke mall, harganya lebih mahal. Kamu kayak merek BR gitu ya, mereknya. Dia, aku pengen BR gitu kan, aku tuh mau Max sekian,
Ya kan gue nggak perlu sebut merek ya kan, yang Milo Dia semua lah, yang jenis apa. makanan gitu. ngerti loh, Iya, kalau cewek-cewek perempuan itu. tuh lebih banyak itu. Banget, makanya. Kalau laki-laki nggak mau ribet, gue lapar pinggir jalan berhenti gitu kan. Betul. Kalau perempuan ditanya, oh makan apa? Maunya ngemil dulu baru makan. Ini dulu, banyak banget deh yang harus dia mampirin. Oke, gue setuju. Tapi kembali lagi, laki-laki menggunakan logika. Nah, gue mau bantah nih omongan dia yang dia bilang tadi masalah perempuan itu lebih boros karena dia banyak jajannya. Tapi itu ini ya, itu nggak bisa dipungkiri men. Itu Memang benar, makanya gue bantah. Iya. Mau benar, gue setuju, tapi gue bantah nih. Gue nggak setuju di situ. Gue ada poin. Based on your perspective gimana? Nah, perspektif gue gini. Nah. Kita bicara taruhlah ya. Kita ambil contoh. You gua kasih 10 juta laki-laki. Iya. And then perempuan gua kasih 10 juta. Oke. Spending nih lo 1 bulan 10 juta laki-laki, 10 juta perempuan. Lu bebas mau beli apa aja. Nah, perempuan dia biasanya akan berpikir masalah investasi diri kan. Investasi diri di mana investasi dirinya dia itu bisa dimanfaatkan sama orang lain, bukan cuma dia. Contoh, dress, make up, baju dinas. Baju dinas ya. Yeah. Kalau yang belum tahu nih baju dinas untuk suami istri kayak macam lingerie. Kita bilangnya kalau suami istri tuh baju dinas lah ya. Buat dia itu pertama pasti kenikmatannya dong. Buat dia. Kalau kenyamanan enggak dong, baju dinas nggak nyaman dong dipakai cewek dong. Belum tentu. Ada yang nyaman. Bener. Beberapa merek itu nyaman kayak Victoria's Secret. Harganya mehongcong. Ini mahal. Tapi gue bilang 10 juta. 10 juta. Ya, untuk merek FVS itu kan dia mampu lah, sanggup dia beli lingerie kayak gitu dengan harga segitu. Nah, jadi bagi yang belum tahu nih ya, ini gue udah nikah, jadi jangan ada yang godain gue nih ya. Jadi kayak bini gue nih beli lingerie nih, dia oke lah harganya mahal, dengan harga mahal, merek bagus, dianya nyaman, terus guanya seneng pada saat dia pakai. Jadi begitu gue pulang kerja capek, tiba-tiba dia pakai baju dinas, siapa sih yang nggak bahagia? Gue bahagia banget dong, gue ngeliat istri gue cantik, dia menyambut gue dengan baik. Modalnya juga gede. Modalnya gede. Besar. Tapi menurut gue worth it. Kenapa? Karena gue menikmati itu. Tapi tetap yang beli cewek kan, dengan harga yang mahal, yang fantastik. Ya, tapi jelas. masuk kelompokan si cewek yang lebih boros dong, karena cewek segala pakaian dalam aja mahal. Yes. Berarti cewek dong yang boros. Tapi gue worth it menurut gue. Benar, setuju gue. Cewek boros di situ, boros dia. Tapi buat gue worth it. Kenapa? Karena gue bisa manfaatin keborosannya dia, ngerti gak? Oh iya, benar-benar. Jadi borosnya dia nggak ada masalah. Lu boleh boros, tapi gue bisa nikmatin juga dong. Masa lu boros sendiri? Berarti menyesuaikan ke fetish ya? Kalau itu beda cerita dong. Kalau itu beda cerita. Iya, benar. Ya, kita kalau bahas ranjang ini kan bisa role play segala macam kan. Gue bisa beli baju macam-macam, Superman, apa gitu. Itu lebih mahal bos. Gila lu. Yang baju Superman yang Tapi kita masa bahas lah. Tapi gue rada setuju juga sih kalau cowok lebih boros, rada setuju karena gini, dibalik cewek yang high ada cowok yang metroseksual biasanya, yang cenderung dia rapi, necis ya kan. Secara general. Hobinya pun dia lebih mahal. Benar. Dibalik cewek yang high pasti ada cowok yang hobinya mahal. That's it. Maksud gue, poin gue di situ. Jadi karena gue suka main motor ya. Gue suka main otomotif, mobil gue suka, gue main motor gue suka. Nah itu yang gue bilang tadi, asas manfaat. Saat bini gua beli make up mahal, bini gua beli baju dinas mahal, bini gua beli sampai celana dalam mahal gitu ya. Itu gua nikmatin. Tapi pada saat gua salurkan hobi gua, yang pertama sama-sama nih, asasnya sama. Menyenangkan diri sendiri dulu kan. Istri gua beli make up, pertama dia pasti menyenangkan diri. Nah, tapi yang kedua bisa gua manfaatkan. Nah, di laki-laki sama, gue mau memanfaatkan itu buat diri gue sendiri dulu. Nah, yang poin kedua nih. Berarti cowok dong. Kalau cewek nggak bermanfaat untuk cowok. Dari cowok ke hobinya tuh nggak bisa bermanfaat. Itu poin gue. Jadi begitu gue main motor nih, gue modifikasi motor,
kebetulan motor gua kan gede nih, Motor lu gede. ya kan? Tahu deh Gua gue. modifikasi segala macam, habis banyak, taruhlah 10 juta nih sama sebulan gua spending nih 10 juta, gua habisin buat hobi gua, buat motor gua. Buat kesenangan lu sendiri. Yes, begitu bini gua naik, yang ada pinggangnya sakit, ngeluh mulu ya. Berarti kalau omongan dia kayak gini berarti lebih boros cowok. Iya, memang. Makanya kan kita setuju cowok itu boros. Makanya gue, tapi kalau dalam pribadi gue mengatakan nggak dalam segala hal cowok ini bisa dianggap boros. Tapi kalau secara generalisasi kita bilang nih, ya iya cowok memang lebih boros karena kurang bisa mengatur keuangan, gitu sih kalau menurut gue. Ya, itu Iya kan? poin-poin penting banget Poin penting bahwa cowok itu lebih bingung dia kalau buat ngatur keuangan. Makanya di Indonesia ini semua terkenal banget seorang istri megang uang suami. Iya. Bos, jalan yuk bos. Dulu duit gue dipegang bini gue, jawaban bos itu. Itu terkenal banget. Kenapa? Karena manajemen maninya lebih bagus perempuan sebenarnya. Tapi biasanya gini juga kalau perempuan belanja nih, pasti dia ngebelanjain si suaminya terus pacarnya juga biasanya kan. Tapi belum tentu. Jadi juga. double juga kan. Belum tentu juga. Cewek inget cowok kayak gitu ya, belanja yang awalnya mau belanja tujuannya dia apa nih? Jarang juga tuh cowok bilang gitu. Ya, bukan Iya, ya. lebih ke makanan ya. Oke. Nah, kita bisa bilang nih. Dia bilang mau beli tas, ya kan? Iya. Pulang-pulang beli sepatu. Iya. Ya, gue setuju. Ada. Cewek lebih selfish tuh. Pokoknya meredok petong ya kan. Iya. Yes. Kalau makanya gue bilang tadi kan, cewek menggunakan perasaan. Kamu kenapa sih tadi nggak jadi beli tasnya malah jadi beli sepatu? Nggak pas di hati. Nyet, lu beli tas. Pasnya itu ya di badan lo, di match lo, di bagian baju lo gitu. Di saat lo mix and match, saat lo berpakaian gitu. Jadi bukan pas di hati sebenarnya. Tapi kalau cowok logikanya ya itu tadi gue bilang, cowok logikanya begitu gue beli sesuatu ya udah cocok pakai pas di kaki bukan di hati. Pasnya di kaki kalau gue beli sepatu. Kalau gue mau beli tas pasnya di pundak, enak nggak, nyaman nggak, udah gitu doang, simple, logik. Kita bicara logik nih. Yes. Tapi masalah spending money, cowok nggak akan awal, dia nggak akan mikirin diskon kalau menurut dia nyaman. Nah, tergantung. Kalau dia tahu segmentasinya, apa yang mau dibeli. Contoh lah, lu suka motor nih. Lu tahu dong part-part motor harganya berapa. Jelas. Nah, Jelas. balik lagi ke situ sebenarnya. Ya. Ketika lu tahu industri apa yang lu terjuni, terus lu mau beli barang, lu tahu harga aslinya, itu pasti lu akan nego sih. Bukannya sama itu hal yang bisa dilakukan sama perempuan pada saat dia tahu ada satu merek yang harganya sekian, dia akan beli yang sama dengan diskonnya. Yes. Dia pasti akan pilih diskon. Tapi one bad things about woman ya, dia bakal lebih meninggikan prestisnya dia daripada Jelas. Yes. Benar. Jelas. Iya. Tapi kembali tadi omongan dia masalah cowok yang metroseksual apa kabar? Tapi kadang kalau cowok ya, metroseksualnya cowok nih, dia masih mentingin ini murah apa enggak barang. Gue banyak teman kayak gue mau beli baju ini, tapi dia nyari yang KW-annya lah atau yang apa. Tapi Spanyol ya. Yes. Ini kalau cewek temannya punya barang asli, wah gue harus punya barang itu. Lebih banyak godaan ya. Lebih banyak godaan. Dan dia kayak nggak mementingkan yang mana kebutuhan sekunder dan mana kebutuhan primer. Benar. Biasanya gitu tuh. Benar. Perempuan. Nah, ribet kan lo berdua mau cewek atau boros atau Kita cowok yang boros. kita ambil contoh jam tangan dia. Saya Kenapa buat jam tanya sama lu terjun di dunia jam tangan, lu kolektor jam tangan. Ada satu merek khusus yang memang lu suka banget gitu. Iya. Jadi lu pakai nggak? Bini gue menikmati gue memakai jam tangan. Gak bisa. Berarti kan asas manfaat itu yang gue bilang tadi. Iya. Itu menurut gue sih harga mati. Asas manfaat yang pada saat lu menggunakan jam tangan sama. Gue menggunakan jam tangan atau gue pakai motor. Iya, asas manfaat itu. Yang gue bilang tuh asas manfaatnya. Lu ngoleksi jam tangan banyak banget. Tapi yang gue tanya, bini lu cocok gak pakai jam tangannya? Tidak. Iya. Itu lu gak bisa menikmati jam tangan yang lu beli. Benar. Tapi pada saat bini lu Tapi pakai perempuan makeup, juga lu gini bahagia. loh. Tapi perempuan juga kan beli juga di jam-jam tangan cewek juga banyak dong yang branded juga kan. Banyak. Iya, apalagi kalau urusan sepatu lah. Iya. Kalau kita ngomongin ini 2 hari, Kan gue bilang cewek sama cowok itu sebenarnya 11-12, nggak ada yang boros, nggak ada yang lebih boros yang mana yang
lebih nggak boros yang mana? Karena Ya, gini, nah. Kalau lu bilang 11-12, gua akan tetap bilang cowok 12-nya, cewek 11-nya. Nah, kalau gue pribadi, gue setuju cowok dikatakan boros, oke, tapi dalam hal-hal tertentu. Gue dalam hal-hal perbelanjaan, gue lebih, nggak tau, gue lebih berat memboroskan ke cewek sih kalau gue. nih gini, kalau menurut gua gini ya. Ya. Nih kalau yang gua riset dari omongan lu berdua, wanita itu lebih ke kuantitas, ya kan? Lebih ke kuantitas, kayak apa yang dia beli itu banyak. Yes. Nah, cowok lebih ke kualitas, Yes. ke produknya. Yes. Tapi kalau Yeah, kita yeah. kalkulasiin, Yeah. harganya sama. Sebenarnya pengeluarannya sama. Kalau Yeah. kita kalkulasiin kan Boleh. 11-12 jadinya. Ya. Ya nggak sih? Cuma kalau cewek kadang tambahan ongkir ya, karena dia yang belanja online lebih kenceng, bener gak? Ada Jangan bener. lu bahas Bener. masalah belanja Bener. online ya. Cowok itu ada researchnya, Hmm. ada researchnya. 68% di e-commerce itu 68% itu lebih banyak perempuan yang belanja. Ya memang. Kenapa? Karena cowok paling malas. Ujung-ujungnya kasih bini nih, tolong dong belanjain. Nah, kan? Pesenin gua dong. Bingung. Bisa sih. Udah guys, Itu yang terjadi. pokoknya gue bingung nih menentuin yang mana yang cewek atau yang cowok yang boros. Pokoknya kita, kalau kalian ada opini lain boleh komen aja langsung di bawah ini. Kalian jadi paduan kita juga berdua ya. Kita soalnya agak bingung nih. Agak bingung kita, bener. Buat cewek-cewek bantuin. Lu jangan mau dibilang lu lebih boros. Kalau menurut gua cowok lebih boros. Enggak, kadang cewek itu terlalu banyak numpuk barang di keranjang ya. Iya, keranjang. Oh iya benar. Yes. Ya itu makanya ribet lagi. Ya udah kita akhirin dulu. Kalau misalnya ada yang beda opini di komen aja di bawah ini. Ya guys. Yes. Jangan lupa subscribe bro. Dan komen, jangan lupa banyakin komen tentang opini-opini kalian. Pokoknya gue bingung hari ini mau menentukan yang mana. Pokoknya sampai ketemu lagi di Retak ya, realita tak tentu fakta bersama kita. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye. Bye.